Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa. Selamat datang di kelas MOX Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh Zoho Survey. Dan saat ini kita sudah berada di dashboard utama Zoho Survey setelah kita membuat akun. Di sebelah kiri kita bisa melihat ada berapa jumlah instrumen survei yang kita buat dan berapa yang sudah dipublish dan berapa yang belum. Untuk membuat instrumen survei baru, maka kita bisa klik tombol di sini, Create Survey, atau klik tombol yang ada di sini. Di sini akan berkumpul instrumen-instrumen survei online yang sudah kita buat. Dan kita bisa filter di sini. Mana yang sudah terpublish, mana yang masih draft, mana yang tertutup, dan mana yang kita share. Dan mana yang sudah dibuang. Di pojok kanan atas, di bagian foto profil, mungkin tertutup oleh logo, di sini ada profil kita. Ya, ada akun kita, ada portal kita, dan ada setup settingan seperti itu ya. Dan posisi kita saat pertama kali menggunakan Zoho Survey ini, posisi kita ada di Enterprise Plan. Dan itu trial selama 7 hari. Seperti apa itu enterprise plan? Nah, kalau enterprise plan itu unlimited survey, unlimited question, 7.000 respons per bulan dan 100.000 email per bulan. Sedangkan saat habis masa waktu 7 hari, maka kita hanya bisa membuat 10 pertanyaan dan juga 100 respons untuk setiap survei. Kalau kita melihat fitur gratisnya sendiri, memang tidak ada batasan untuk penggunaan 25 jenis pertanyaan di dalam survei. Hanya saja hanya 10 pertanyaan dan 100 tanggapan untuk batasan-batasannya. Oke, sekarang kita coba masuk fitur-fitur yang ada di dalam soal-soalnya, di dalam settingan pertanyaannya. Pertama kali mungkin kita akan sampai di sini ya, membuat pertanyaan yang baru. Nah, dalam membuat pertanyaan yang baru, di sini ada beberapa tipe pertanyaan yang bisa kita gunakan. Untuk menambahkan pertanyaan, kita tinggal drag and drop tipe pertanyaan yang akan kita buat di sini. Dan kita akan diarahkan kepada mengisi pertanyaan dan mengisi jawaban untuk pertanyaan tersebut. Di sini juga ada beberapa advanced option yang bisa kita pilih. Selain itu, kelebihan dari Zoho Survey ini, dia bisa melakukan logika dalam memunculkan dan menghide atau menyembunyikan suatu pertanyaan. Selain pertanyaan yang bisa disembunyikan, ada juga jawaban yang bisa disembunyikan berdasarkan aturan-aturan yang kita buat. Dalam menambahkan pertanyaan di dalam Zoho Survey ini, kita juga bisa menambahkan dari galeri template pertanyaan yang sudah ada di dalam Zoho Survey. Misalkan, sehingga dari sini kita bisa tinggal mengeditnya saja. Hal ini akan memudahkan di dalam penambahan pertanyaan-pertanyaan di dalam membuat instrumen survei. Pertanyaan yang tidak kita butuhkan tinggal dihapus dan kemudian semuanya akan terkumpul di sini. Sebelah kiri ada summary. Summary kalau misal belum dipublish, maka hasil ini belum ada ya. Kemudian di report ini merupakan laporan dari hasil penyebaran instrumen survei. Di sini ada audit logs. Ya, audit logs ini merupakan langkah demi langkah apa saja yang pernah kita lakukan. Dengan kata lain, ini merupakan histori selama kita membuat instrumen survei ini. Dari sini ada juga menu export. Nah, menu export ini untuk mengekspor hasil instrumen survei yang sudah kita buat, yang sudah dijawab oleh para responden, diekspor ke dalam berbagai bentuk tipe file. Hasil laporan ini pun sama kita bisa share ya. Kita bisa share. Nah, kita bisa share hasil laporan dari penyebaran instrumen survei kita di menu ini. Dan di sini ada beberapa settingan mungkin yang perlu kita
setting ya. Mulai dari nama yang akan kita share, dan kemudian bukan nama yang kita share ya, tapi nama sharingnya gitu. Bisa jadi ini di sharing ke hanya kolega aja, atau mungkin langsung ke organisasi, atau mungkin bahkan kita langsung sharing ke publik. Itu namanya mungkin beda. Dan apa yang akan kita share ini bisa laporan summary-nya, atau bisa hanya individual report-nya aja, jadi jawaban setiap individu. Dan kemudian select report-nya, jadi berdasarkan hari, minggu, bulan, dan lain sebagainya. Di sini ada settingan filter juga. Kemudian settingan saat respon individu. Share permission-nya pun bisa kita setting. Jadi kita hanya share ke orang tertentu saja, atau ke publik, atau share ke publik tapi untuk bisa mengaksesnya harus dengan password. Oke, kita save. Oh, jangan lupa kasih nama. Oke, kita save. Oh iya, kalau misal share-nya ke private user berarti kita harus masukkan email ya. Jadi kita share ke public aja. Kita share. Oke, nah ini merupakan link yang bisa diakses untuk agar publik itu bisa melihat laporan kita. Dan seperti ini laporan yang akan dilihat oleh publik. Oke, kembali ke pembuatan pertanyaan. Di dalam pembuatan pertanyaan, section editor ini merupakan tempat pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Kemudian pada tombol setting, tab setting, di sini kita bisa men-setting header dari instrumen survei yang kita buat, dan juga judul, customisasi judul instrumen surveinya. Nah, di tema ini kita bisa memilih tema-tema yang beragam, dan juga kita juga bisa mengkustomisasi tema yang sudah kita pilih. Nah, kustomisasinya ada di sini. Kustomisasi tema yang basic. Nah, di sini ini kan abu-abu ya. Kita bisa setting menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, dan lain sebagainya. Hurufnya pun kita bisa setting dari Arial menjadi Arimo mungkin. Yes. Opacity-nya bisa kita setting juga. Ya. Kemudian rounded corner pun kita bisa setting. Shadow-nya bisa kita setting. Dan font size-nya bisa kita setting juga sehingga jadi full di sini. Kita kembalikan standar. Dan selain itu, di sini juga ada, kita bisa memilih background-nya. Ya, kita bisa memilih background dari formnya, dan background color-nya pun kita bisa pilih. Header-nya pun kita bisa browsing akan menggunakan gambar apa. Selain itu, di sini juga ada body background-nya ya. Misalkan contohnya ini. Oke. Ini hanya sekedar contoh aja ya. Nah, dan page description bisa kita setting, dan banyak sekali yang bisa kita setting di sini untuk mengkustomisasi sehingga instrumen survei kita menjadi lebih menarik. Kemudian footer itu bagian bawah dari instrumen surveinya ya. Misalkan kita pilih biru, apa yang berubah? Oke. Mana footer? Bagian footer ya. Dan kemudian ada juga batas pembaginya ya. Batas pembaginya. Oh, ini harus dijawab dulu mungkin. Next. Kalau misal sudah, maka kita save dan apply. Enter tema hijau misalkan ya. Oke, kita save. Dan ini selain settingan web, ada juga settingan pop-up ya. Ada settingan pop-up
pop-up di PC, pop-up di tab, dan pop-up di HP ya. Oke, kita kembali ke sini. Itu tadi tentang customisasi basic theme. Dan masih banyak sekali fitur-fitur yang dimiliki oleh Zoho Survey ini yang tentunya mungkin tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu video. Jadi untuk selanjutnya teman-teman nanti bisa mengeksplorasi sendiri instrumen atau fitur-fitur yang dimiliki oleh Zoho Survey ini. Oke, mungkin dari saya cukup sekian video kali ini, kita akhiri. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.